Penggerebekan di sebuah rumah yang dijadikan tempat pesta miras di perbatasan Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan antara aparat Polrestabes Makassar dengan pemilik rumah. Pemilik rumah yang juga ikut dalam pesta miras memprotes dan menolak saat akan dibawa petugas. Namun polisi tetap membawa 15 orang beserta barang bukti sisa miras ke Mapolrestabes Makassar. Penggerebekan berawal saat polisi menangkap 4 orang yang membawa miras dalam jerigen untuk dibagikan kepada rekan-rekannya. Saat diperiksa, ke-4 orang tersebut juga membawa senjata tajam serta anak panah. Kami menemukan pengendara, setelah kami cek, kami lakukan penggeledahan, ternyata mereka membawa busur, parang, dan minuman balok ya, minuman balok. Nah ini bisa dilihat nanti rekan-rekan di belakang inilah. Jadi ini untuk kita antisipasi terhadap pelaku-pelaku, khususnya kejahatan-kejahatan malam hari, demikian. Penggerebekan pesta miras ini sebagai bagian dari operasi patroli cipta kondisi Polrestabes Makassar. Petugas menggelar patroli di 8 titik dekat daerah perbatasan Makassar yang rawan tindakan kriminal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas gabungan setempat menggerebek kawasan kampung narkoba di lorong Supir Kelurahan Belawan 1, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda yang tengah asik pesta sabu, kocar-kacir melompat ke rawa-rawa bawah kolong rumah warga yang dipenuhi lumpur. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap 3 orang pemuda yang tengah berpesta sabu. Yang satu diantaranya merupakan bandar narkoba. Sejumlah barang bukti sabu yang telah dikemas dalam plastik klip, alat hisap botol kaca, timbangan elektrik hingga uang sebesar Rp1.200.000 juga ikut diamankan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut ada diamankan 3 orang laki-laki yang mana keterlibatan ketiga orang tersebut, 1 sebagai bandar dan 2 diduga sebagai pengguna. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan dari TKP, beberapa paket sabu, timbangan elektrik, alat isap, dan uang sekitar Rp1.200.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kini ketiga terduga pengguna dan bandar narkoba serta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Gangster bersenjata tajam di Surabaya kian meresahkan warga. Sekolah dan rumah warga di 3 kecamatan terdampak gempa Garut magnitudo 6,1. Satu pekan jelang pernikahan Erina Gudono menjalani pingitan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang akhir pekan ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi pemirsa dari informasi pertama, yaitu mengenai sejumlah gangster di Surabaya, Jawa Timur ini merajalela hingga meresahkan warga. Aksi brutal gangster mengacak-ngacak warung kopi dan merampas barang milik warga. Inilah aksi saat puluhan remaja berkonvoi sambil membawa senjata tajam menyerang warung kopi di kawasan Keputih, Surabaya. Diketahui aksi gangster tersebut terjadi tadi malam, namun penduduk sekitar melakukan perlawanan hingga menyebabkan belasan anggota gangster yang masih remaja tersebut ditangkap warga. Aksi gangster tersebut sempat mengacak-acak warung kopi hingga membuat pengunjung panik berhamburan, bahkan sejumlah barang milik pengunjung dirampas. Aksi gangster akhir-akhir ini di Surabaya memang cukup meresahkan. Sebelumnya video CCTV penyerangan gangster yang sempat viral di media sosial, kebrutalan kelompok gangster bernama Geng Guk-Guk saat merusak pos security serta melakukan penganiayaan ke salah satu satpam yang saat itu tengah berjaga.
Aksi brutal ini mengakibatkan 1 security dan 1 orang anggota geng lawan menerima luka bacok cukup serius. Dari hasil penyelidikan, petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya menangkap 7 orang anggota gangster guguk. Keributan tersebut diduga diawali dari perseteruan antar gangster. Sementara itu, pemirsa, seorang oknum polisi ditangkap petugas karena menjadi pengedar narkoba. Oknum polisi berpangkat Bribda ditangkap di indekosnya dengan barang bukti yang disembunyikan. Sebuah video menjadi barang bukti polisi saat oknum polisi bertransaksi narkoba. Oknum polisi ini berpangkat Bribda dengan inisial DS berusia 26 tahun. Pelaku dengan terang-terangan bertransaksi di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon pada siang hari. Diketahui oknum Bribda ini bertugas di kepolisian Polsek Utara Polres Cirebon Kota. Didapatkan dari masyarakat bahwa Bribda DAS ini melakukan transaksi obat keras terbatas. Selanjutnya kami melakukan pembentukan tim gabungan dari Satuan Reserse Narkoba dan juga Seksi Propam Polres Cirebon Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Dan setelah itu kami melakukan penggeledahan di kosannya Bribda DAS di Kali Koha, dan juga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 butir pil obat keras terbatas jenis dextro. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal kepemilikan dan pengedaran narkoba dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ainis melaporkan. Tim gabungan menangkap para terduga pelaku pembunuhan anggota polisi berpangkat Aibda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka ditangkap di wilayah Puntun yang dikenal sebagai kampung rawan narkoba. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah Polresta Palangkaraya berhasil menangkap para terduga pelaku pembunuhan terhadap Aibda Andre Wibisono, personil Bidokes Polda Kalimantan Tengah. Mereka ditangkap di daerah Kampung Rawan Narkoba Puntun, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di daerah ini, petugas juga melakukan razia serta membakar bangunan yang diduga dijadikan sarang peredaran dan penggunaan narkoba. Masih ada yang sebagai saksi, ada yang kita duga sebagai pelaku. Ada berapa orang tadi? Kita amankan kurang lebih sekitar 12 ya. 12 orang saksi. Barang bukti ada yang barang bukti ada. Apa itu? Nanti aja pasti. Nanti ya. Dijelas masih di dalam ya. Sebelumnya seorang anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan warga di Rawa di Jonggol, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya pada Jumat sore. Dari hasil otopsi sementara, di tubuh korban terdapat luka di bagian dada dan kepala. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penganiayaan saat pesta minuman keras kembali terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibatnya korban dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Aparat Polsek Kolaka mengamankan Faisal alias Geger, warga Kelurahan Sea, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Minggu dini hari. Faisal dibekuk polisi setelah menganiaya temannya sendiri bernama Asriadi alias Mehmet saat menggelar pesta tuak. Pelaku yang tersinggung dengan perkataan korban langsung mengambil sebilah badik dan menyerang korban. Akibatnya korban mengalami luka di perut dan dilarikan warga ke puskesmas terdekat. Penyebab terjadinya penikaman itu hanya karena ketersinggungan di antara Faisal. Nah, karena Faisal berbicara tentang keluarganya si Asriadi, sehingga Asriadi merasa tersinggung. Terus terjadilah perkelahian dan terjadilah penikaman yang mengakibatkan lelaki Asriadi mengalami luka sebanyak 2 tikaman dan 2 goresan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Raja Budin, iNews melaporkan.
Diduga hilang kendali, sebuah minibus jatuh ke parit sedalam 3 meter di Labuan Batu, Sumatera Utara. Akibatnya 12 orang penumpang minibus mengalami luka-luka. Satu unit minibus terjun ke parit bekoan sedalam 3 meter di Jalan Lintas Berangir, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Akibatnya penumpang minibus yang merupakan satu keluarga mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat minibus berwarna hitam ini melaju dari arah Ajamu menuju ke Kabupaten Asahan. Saat tiba di lokasi, minibus lepas kendali dan langsung jatuh ke parit sedalam 3 meter. Penumpang minibus yang berjumlah 12 orang mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Tahun saya itu dari sana dia kencang masuk, terus langsung ke Berem, masuk lagi ke Paret. Itu berapa orang Pak penumpangnya Pak? 12 orang sama anak-anak. Meski tidak ada korban jiwa, namun badan minibus ringsek akibat menghantam pembatas jalan. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 7 km. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.